Upaya pelestarian salah satu tradisi suku Melayu, yaitu ritual makan saprahan, digelar oleh pemerintah Kota Pontianak pada Sabtu 6 September di Kecamatan Pontianak Timur. Acara yang dihadiri oleh sejumlah tokoh masyarakat lintas agama merupakan sebuah tradisi yang syarat makna, identik dengan makan bersama dalam satu hamparan dan merupakan simbol rasa syukur. Kesetaraan juga tersirat dalam tradisi saprahan ini, karena setiap orang mendapatkan porsi yang sama tanpa membedakan status sosial. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyebut, saprahan sudah ada sejak abad ke-18. Keberadaannya tidak hanya sebagai identitas budaya Melayu, tetapi juga berfungsi untuk memperkuat persaudaraan di tengah keberagaman masyarakat yang heterogen. Ini menjadi tradisi warga Kota Pontianak, khususnya di Kecamatan Pontianak Timur, yang terus akan kita lestarikan sebagai sarana ucapan rasa syukur, kebersamaan, kolaborasi dalam kita membangun Kota Pontianak ini. Tentunya ini dikemas tidak hanya kegiatan seremoni, ritual, dan tradisi, tapi juga ada entertain dan ekonomi kreatifnya. Nah, ke depan terus bisa berkembang menjadi sarana promosi kuliner khususnya di Kecamatan. Selain saprahan, pemerintah Kota Pontianak juga mengangkat tradisi dan ritual lintas etnik lainnya dengan tujuan utama untuk memperkuat toleransi sosial serta meningkatkan daya tarik wisata. Sejumlah atraksi yang menjadi rangkaian tradisi dan ritual budaya juga akan berdampak pada peningkatan ekonomi rakyat dari bertumbuhnya aktivitas wisata. Dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Indra Budi Santoso, Kantor Berita Antara, mewartakan. Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kepulauan Riau menggelar penguatan kelembagaan di Kota Batam pada Sabtu 6 September dalam rangka sosialisasi hukum pemilu dalam skema pemilu terpisah. Kegiatan ini diikuti oleh mitra kerja terkait seperti KPU dan Bawaslu Kota Batam, Bawaslu RI, dan Ketua Komisi 2 DPR RI. Menurut anggota Bawaslu RI Puadi, penguatan kelembagaan ini diperlukan untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi nomor 135 terkait pemisahan pemilu nasional dan daerah. Menurutnya, Bawaslu memiliki peran yang strategis untuk mulai menjalankan regulasi tersebut pada tahun 2029 mendatang. Ia juga mengatakan, penyelenggaraan pemilu dan pilkada di Kepri tahun 2024 lalu berjalan dengan baik tanpa adanya pemungutan suara ulang. Ya, alhamdulillah di Kepri ini pasca kemarin ya penyelenggaraan pemilu dan pilkada ini berjalan dengan baik ya, tidak ada pemungutan suara ulang dan berhasil ya dalam proses penyelenggaraannya, tapi tidak menutup kemungkinan kita akan memberikan penguatan kelembagaan pada jajaran kita ya, agar tetap konsisten dalam rangka menjalankan prinsip-prinsip penyelenggaraan. Dalam kegiatan yang sama, Ketua Komisi 2 DPR RI, Rizky Nizami Karsayuda, menyebut evaluasi pelaksanaan pemilu 2024 lalu diperlukan untuk merevisi Undang-Undang Kepemiluan. Ya, saya mengapresiasi kegiatan ini. Dengan kegiatan ini kami berharap kita bisa memetakan apa yang sudah terjadi pada pemilu 2024, dan evaluasi itu penting terutama bagi kami Komisi 2 DPR RI untuk nanti menyusun revisi Undang-Undang Kepemiluan kita dan tentu melakukan penguatan terhadap kelembagaan penyelenggara pemilu terutama Bawaslu. Selain apresiasi atas sukses pemilu 2024, Bawaslu Kepri juga diharapkan dapat menjadi garda terdepan dalam perbaikan kultur politik bangsa di Kepulauan Riau, sehingga masyarakat juga mampu menunjukkan peningkatan kualitas berpolitik. Dari Batam, Kepulauan Riau, Anjiela Cantikiu, Kantor Berita Antara, mewartakan. Plaza 2 Blok M Jakarta tampak sepi pada akhir pekan Sabtu 6 September 2025. Kios-kios usaha mikro kecil dan menengah UMKM yang biasanya menawarkan berbagai panganan yang digemari anak muda kini tutup karena kenaikan harga sewa. Pelaku UMKM Dennis dan Renald secara terpisah mengatakan mulanya harga sewa 3 kios di Plaza 2 Blok M
hanya 6,5 juta rupiah per bulan. Namun memasuki Juli yang lalu, nilai sewa melambung menjadi 11 juta per bulan. Oleh sebab itu, pelaku UMKM memilih memindahkan kios dari Plaza 2 ke Blok M Hub di terowongan terminal. Di kawasan yang dikelola langsung oleh MRT Jakarta ini, harga sewa kios lebih murah dan transparan. Dan untuk publish rate yang di sini pun juga itu hitungannya per meter, range-nya itu kurang lebih di ratusan ribu ke bawah lah. Dan itu pun juga diamanin sama Pak Gubernur dan MRT untuk memberikan kami flat price dan tidak ada kenaikan ke depannya. Pas dapat ruko yang lumayan besar ya, ini sekarang ayam renal sekarang dari yang awalnya 5 meter persegi, sekarang kita ngambil yang 40 meter persegi. Jadi kayak lumayan luas dan harganya di bawah jauh sama ruko yang di atas yang 8 juta per bulan itu. Memutuskan untuk pindah lokasi usaha tentunya membawa konsekuensi hilangnya pelanggan. Namun mereka optimis jumlah pembeli akan kembali normal di bulan depan. Sebelumnya, Gubernur Jakarta Pramono Anung memastikan akan mengutamakan pelaku UMKM untuk dapat berdagang di Blok M dengan berbagai kemudahan, termasuk sewa gratis selama 2 bulan, serta lokasi yang besar dan bersih. Para pelaku UMKM berharap harga sewa kios di kawasan Blok M tetap transparan sehingga pelaku UMKM yang lama dan yang baru dapat berkembang bersama. Dari Jakarta, Sanya Dinda, Irfansyah Nasution, Kantor Berita Antara mewartakan. Halo Sobat ATR BPN, tanahmu ingin disertifikatkan? Pasang patok dulu, baru nanti tanahmu diukur. Kenapa harus pasang patok dulu? Ada keuntungan dari pasang patok. Pertama, pengamanan aset dengan kepastian batas bidang tanah. 2. Meminimalisir sengketa dengan pemilik bidang tanah yang berbatasan. 3. Memudahkan dan mempercepat petugas pertanahan untuk mengukur dan memetakan tanahmu. Pasang patok itu gampang, bisa dilakukan sendiri, karena bisa dibuat dari beton, pipa besi, pipa paralon, atau kayu. Tapi ingat, yang pertama, pemasangan patok itu harus kesepakatan antara pemilik tanah dengan tetangga yang berbatasan. 2. Ukuran patok tanah yang dibuat sekurang-kurangnya sepanjang 50 cm. Nah, kalau patok sudah terpasang, tanahmu bisa langsung diukur petugas Kementerian ATR BPN untuk ikut program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL. Tanahmu jadi bisa lebih cepat bersertifikat. Ayo pasang patok tanahmu, pasang patok, anti cekcok, anti caplok. Sampai dengan sekarang belum terlihat. Kami utarakan itu adalah generasi muda di Kota Bogor didorong untuk memahami dan mengimplementasikan 4 pilar kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari. Pesan itu disampaikan dalam sosialisasi 4 pilar yang dihadiri lebih dari 300 warga di Rumah Aspirasi Ciwaringin, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat, Sabtu 6 September.
Anggota Komisi 4 DPR RI Endang Setiawati Tohari menegaskan 4 pilar yang meliputi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika merupakan fondasi penting dalam menjaga persatuan bangsa. 4 pilar harus terus ditanamkan, terutama di tengah kondisi bangsa yang penuh dinamika. Ia menekankan generasi muda perlu memiliki wawasan kebangsaan yang kuat agar tidak mudah terpecah oleh kepentingan pihak tertentu. Karena dengan adanya kerukunan dari beraneka suku bangsa yang ada di Kota Bogor, itu bisa mengamankan Indonesia. Karena dari Kota Bogor bisa menjadi contoh untuk Indonesia. Sejumlah warga yang hadir menyambut baik sosialisasi ini. Mereka menilai pentingnya wawasan kebangsaan untuk membentengi generasi muda. Mereka juga berharap kegiatan seperti ini diiringi dengan pelatihan kewirausahaan serta bimbingan teknis bagi anak muda. Kondisi situasi bangsa Indonesia saat ini ya kita berharap ada situasi yang lebih baik lagi untuk Indonesia ke depannya dengan banyaknya sosialisasi yang dilakukan terhadap pemuda, elemen masyarakat, lingkungan sekitar terkait dengan wawasan kebangsaan. Kami dari Karang Taruna, Kecamatan Bogor Tengah, mewakili teman-teman pengurus Karang Taruna Kelurahan, ingin adanya kegiatan Bintek dan juga pelatihan-pelatihan yang akan diselenggarakan di Kota Bogor. Dengan sosialisasi 4 pilar, masyarakat diharapkan semakin kuat dalam memegang nilai kebangsaan sekaligus memperkokoh persatuan Indonesia. Dari Kota Bogor, Jawa Barat, Fajar Ilham, Kantor Berita Antara, mewartakan. Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menilai aksi unjuk rasa yang terjadi sejak Senin 25 Agustus menandakan bahwa pemimpin harus menjaga dialog dan kebersamaan dengan masyarakat. Hal tersebut disampaikan SBY dalam sambutannya pada pembukaan pameran seni di Jakarta, Sabtu 6 September. Menurut SBY, fenomena unjuk rasa di berbagai wilayah di tanah air yang berujung pada kericuhan menyadarkan banyak orang dan juga pemerintah untuk membangun negeri ke arah yang lebih baik. Ia pun optimistis bahwa Indonesia mampu menjadi lebih baik jika semua pihak dapat menjalankan amanahnya bersama-sama. Oleh karena itu, mari kita melihat ke depan untuk meningkatkan dialog, kebersamaan, kerja keras menuju Indonesia yang lebih baik, juga sesungguhnya dunia yang lebih baik di bawah kepemimpinan pemimpin kita, Presiden Prabowo. Sebelumnya, aksi unjuk rasa terjadi di berbagai daerah termasuk di gedung DPR. Aksi ini pun terjadi karena kemarahan publik usai para anggota dewan yang membalas kritik masyarakat tanpa rasa empati. Dari Jakarta, Pradana Putra Tampi, Kantor Berita Antara, mewartakan.